Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wulandari dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah akan membuat video untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah kepanitraan di Pengadilan Agama. Jadi, untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang minutasi. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa sih minutasi itu. Jadi, minutasi adalah proses pembuatan catatan resmi atau ringkasan dari suatu dokumen atau peristiwa yang berlangsung, terutama dalam konteks hukum. Biasanya nih, minutasi itu digunakan dalam sidang pengadilan, notaris, ataupun dalam pertemuan resmi yang melibatkan suatu keputusan hukum. Proses minutasi itu bertujuan untuk memastikan bahwa segala hal yang terjadi atau diputuskan itu dalam suatu pertemuan atau sidang dapat didokumentasikan dengan baik serta menjadi bukti yang sah dalam proses hukum selanjutnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa minutasi adalah pembuatan catatan atau ringkasan mengenai jalannya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dengan tujuan agar segala hal yang terjadi dapat tercatat dengan jelas dan sistematis. Dalam konteks hukum, minutasi sering kali merujuk pada proses pencatatan keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang pengadilan, notaris, atau dalam pertemuan-pertemuan yang memiliki dampak hukum. Pada umumnya, minutasi itu berisi informasi seperti tanggal, waktu, pihak yang terlibat, pernyataan atau keterangan yang diberikan, serta keputusan yang diambil. Jadi, dalam dunia peradilan, minutasi itu juga dikenal dengan sebutan minuta, yang merupakan salinan atau catatan resmi yang dibuat oleh hakim, notaris, atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi minutasi. Jadi, minutasi itu memiliki berbagai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam dunia hukum. Di antaranya, yang pertama yakni mendokumentasikan keputusan hukum. Jadi, minutasi itu bertujuan untuk mendokumentasikan keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang baik dalam sidang pengadilan, notaris, atau dalam pertemuan-pertemuan resmi yang berkaitan dengan hukum. Dokumentasi minutasi ini menjadi bukti yang sah dan dapat digunakan untuk proses hukum lebih lanjut. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat bukti. Jadi, dalam proses hukum, minutasi itu berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Catatan minutasi yang telah disusun dengan benar dapat dijadikan suatu referensi untuk membuktikan apa yang terjadi pada saat sidang atau pertemuan berlangsung, termasuk segala keputusan yang diambil. Yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi proses hukum. Jadi, dengan adanya minutasi, proses hukum yang terjadi dapat lebih terpantau dan transparan. Semua pihak yang terlibat bisa mengakses ringkasan peristiwa atau keputusan yang sudah tercatat secara resmi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sebagai rujukan untuk tindak lanjut. Jadi, minutasi ini juga berfungsi sebagai bahan rujukan bagi pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum, baik untuk pertemuan lanjutan maupun untuk keputusan yang telah ditetapkan. Untuk sebab berikutnya yakni mengenai prosedur pelaksanaan minutasi. Proses minutasi dalam praktek hukum itu biasanya mengikuti prosedur tertentu yang harus dilaksanakan dengan hati-hati. Yang pertama yaitu pembuatan catatan awal. Jadi, pada awalnya saat sidang atau pertemuan berlangsung, petugas yang ditunjuk itu seperti hakim atau notaris akan mencatat jalannya pertemuan atau sidang secara rinci, mencatat semua yang terjadi, baik berupa dialog, pernyataan, ataupun keputusan. Yang kedua yaitu penyusunan ringkasan. Setelah itu, catatan yang telah dikumpulkan akan disusun dalam bentuk ringkasan
atau minuta yang lebih formal. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan kejelasan, kebenaran informasi, serta format yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur yang ketiga yaitu pengesahan dan penandatanganan. Jadi, setelah minutasi itu disusun, dokumen tersebut biasanya akan disahkan oleh pihak yang berwenang seperti hakim atau notaris dan kemudian ditandatangani. Penandatanganan ini menandakan bahwa minutasi tersebut telah sah dan menjadi bukti resmi. Yang keempat yaitu distribusi kepada pihak terkait. Setelah minutasi itu disahkan, minuta atau catatan resmi akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengacara, pihak yang berperkara, atau lembaga lain yang terkait dengan keputusan tersebut. Penjelasan yang terakhir tentang dasar hukum adanya minutasi. Yang pertama yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Di pasal 49 itu mengatur bahwa pengadilan agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu, serta mewajibkan pengadilan untuk mendokumentasikan seluruh proses hukum, termasuk minutasi dari perkara yang ditangani. Undang-undang ini memberikan landasan untuk pencatatan yang akurat dan mencakup pembuatan minuta atau catatan resmi oleh petugas pengadilan. Kedua yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma Nomor 3 Tahun 2013 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agama. Pasal 9 ayat 1 dan 2 ini mengatur bahwa dalam setiap persidangan di pengadilan agama, petugas atau panitera itu wajib mencatat jalannya sidang, baik itu berupa transkrip pernyataan, keputusan hakim, ataupun tindakan lain yang terjadi selama persidangan itu berlangsung. Catatan tersebut itu disusun dalam bentuk minuta yang harus diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya pada pasal 16 menegaskan bahwa minuta harus dilakukan dengan teliti dan juga sistematis serta sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana hal ini itu berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh tahapan persidangan itu tercatat dengan baik dan minuta dapat digunakan sebagai dokumen yang sah untuk bukti dalam proses selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai minutasi di pengadilan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.